segala urusannya kepada Allah. Yang kedua, tujuan tawakal. Orang yang tawakal dicintai Allah. Kecintaan yang paling tinggi adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana juga orang yang paling tinggi derajatnya adalah yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Orang yang memiliki derajat tawakal akan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ali Imran 159. Awal ayat membicarakan kemuliaan akhlak Rasul terhadap para sahabatnya, sehingga mereka tetap bersama beliau dalam situasi apapun. Kemuliaan akhlak Rasul terlihat dalam kesucian jiwa, kedermawanan, jelas dan tegas. Dalam pembicaraan bersikap lemah lembut, pemaaf dan kerendahan hati yang sempurna. Beliau juga mengutamakan konsultasi dengan yang lain melalui musyawarah yang menjadi prinsip kehidupan, urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan. Setelah melakukan usaha secara maksimal, Rasul senantiasa menyerahkan hasilnya bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal akan dicintai Allah. Cinta Allah pada umatnya bisa karena berbagai aspek, seperti tawakal di dalam ayat di atas. Muhsinin, berbuat kebaikan. Al-Baqarah 190, Ali Imran 134 dan 148, Al-Maidah 1393, At-Tawwabin, orang-orang yang bertobat, dan Al-Mutatahhirin, orang-orang yang menyucikan diri, Al-Baqarah 222. At-Taubah 108, Al-Muttaqin, orang-orang yang takwa, Ali Imran 78, At-Taubah 4 dan 7, dan Al-Muqsitin, berbuat adil, Al-Maidah 42, Al-Hujurat 9, Al-Mumtahanah 8. Tujuan tawakal yang ketiga adalah orang yang bertawakal akan mendapat kenikmatan di dunia dan di akhirat. Firman Allah, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia dan pahala di akhirat yang pasti lebih besar. Sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. An-Nahl 41-42. Ibnu Asyur mengemukakan, setelah pada ayat-ayat yang lalu dinyatakan bahwa kebangkitan setelah kematian merupakan keniscayaan karena merupakan jalan untuk menetapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketika itu diketahui secara pasti dan nyata bahwa orang-orang kafir adalah para pembohong. Maka pada ayat ini
dikemukakan balasan yang diterima orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hijrah setelah mereka dizalimi akan mendapat tempat yang baik di dunia, dan di akhirat akan mendapat pahala besar berupa jannah yang memiliki ruangan yang indah. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar dan tawakal kepada Tuhannya. Yang tujuan tawakal yang keempat, mampu menjaga diri dari gangguan setan. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan terpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. An-Nahl 98-100. Tampak pada ayat-ayat di atas bahawa syaitan tidak akan mampu mengganggu orang beriman dan bertawakal. Mereka hanya mampu mempengaruhi orang kafir yang menjadikan mereka pemimpin. Wahbah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini mengemukakan, syaitan memiliki kekuatan, tetapi ia tidak mampu menguasai orang-orang yang membenarkan akan bertemu dengan Allah, orang-orang beriman, dan menyerahkan segala urusannya kepadanya. Tujuan tawakal yang kelima adalah mampu bertahan menghadapi musuh. Wa yaquluna ta'ah fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari, maka berpalinglah dari mereka dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. An-Nisa 81. Ketahanan menghadapi musuh. Hanya ketahanan persenjataan, terutama bila diprediksi akan ada pembangkangan yang dilakukan oleh kaum munafik. Karena ketika di depan Rasul dan orang mukmin mereka menyatakan taat, tetapi ketika mereka sudah berkumpul secara khusus, mereka melakukan persekongkolan untuk menghancurkan Islam. Namun diperlukan keimanan yang kuat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Sekalipun Rasul dan orang-orang mukmin tidak mengetahui tipu daya kaum munafik, namun Allah mencatat dan melihat kesepakatan busuk mereka. Oleh karena itu Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu bertawakal kepada Allah dan meyakini bahawa Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah sahaja orang yang bertawakal berserah diri. Ibrahim 12. Siapapun yang berdakwah menyampaikan ayat-ayat Allah akan menghadapi resiko fisik dan psikis sebagaimana diutarakan pada ayat ini. Namun para mujahid dakwah tidak akan gentar menghadapinya.
karena yakin berada di jalan Allah. Bahkan mereka akan terus-menerus sabar dan tabah atas segala gangguan yang datang. Orang yang bertawakal akan selalu berserah diri kepada Allah.